Halo semuanya, saya Okta Miranda Samosir dengan NIM 42411511023, Prodi Pendidikan IPA jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keanekaragaman makhluk hidup dengan dosen pengampu Ibu Suci Ramawati, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang keanekaragaman pada tumbuhan mentimun atau Cucumis sativus. Tanaman mentimun berasal dari Asia. Banyak yang menyebutkan daerah asal tanaman mentimun Asia Utara. Mentimun termasuk dalam keluarga labu-labuan atau Cucurbitaceae. Tanaman mentimun adalah tanaman semusim yang tumbuh dengan cara menjalar. Tanaman mentimun termasuk tanaman yang genjah, karena mentimun dapat dipanen pada usia 60 sampai usia 70 hari setelah tanam. Adapun klasifikasi tanaman mentimun yaitu kerajaan Plantae, ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae, genus Cucumis, spesies C. sativus, nama binomial Cucumis sativus L. Apa saja manfaat mentimun? Mentimun memiliki khasiat untuk mengobati sariawan, batu ginjal, hipertensi, dan perawatan wajah. Kandungan nutrisi per 100 gram mentimun terdiri dari 15 kalori, 0,8 gram protein, 3 gram karbohidrat, 30 mg fosfor, 0,5 mg besi, 0,02 tianin, 0,01 mg riboflavor, 14 mg asam, 0,3 mg vitamin A, 0,3 mg vitamin B1, 0,02 mg vitamin B2, dan 8,0 mg vitamin C. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis timun. Ada beberapa jenis timun, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah timun lokal. Karakteristik timun lokal diantaranya, ukurannya panjang dan besar, kulitnya berwarna putih dengan ujung yang hijau, bijinya besar, dagingnya transparan, rasanya cenderung tawar, teksturnya renyah dan segar, mengandung kalium dan vitamin K. Yang kedua ada timun lalap. Timun lalap memiliki beberapa karakteristik, yaitu ukurannya lebih kecil dibandingkan timun lokal, biji di dalamnya tidak banyak, rasanya yang segar, bentuk lonjong, permukaan mulus, dan warna beragam, bisa hijau tua ataupun putih. Yang ketiga yaitu timun suri. Berikut adalah karakteristik timun suri. Bentuknya seperti buah melon, lonjong. Kulit timun suri berwarna hijau keputihan hingga kuning kehitaman atau kuning agak orange. Tekstur daging timun suri lembut dan halus. Timun suri memiliki aroma yang khas. Jenis yang keempat yaitu timun Jepang. Timun Jepang atau Kyuri memiliki beberapa karakteristik diantaranya. Memiliki bentuk yang lonjong, kulit timun Jepang berwarna hijau pekat, memiliki tekstur yang padat dan berair. Timun Jepang memiliki rasa yang tawar dan segar, mengandung banyak air sekitar 96%. Timun Jepang memiliki banyak biji, daging timun Jepang transparan, kulitnya renyah dan manis, permukaan timun Jepang memiliki benjolan-benjolan kecil. Jenis yang kelima yaitu timun mini. Karakteristik dari timun mini atau timun baby adalah sebagai berikut. Ukurannya kecil sekitar 12 cm dan berdiameter 3-4 cm. Teksturnya renyah dan mudah dikunyah. Siklus hidupnya lebih pendek daripada varietas timun yang lebih besar. 10 daerah penghasil timun terbesar di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Jawa Barat. Produksi timun di Jawa Barat mencapai 135.520 ton. Yang kedua adalah Jawa Timur. Produksi mencapai 54.395 ton. Yang ketiga Sumatera Utara dengan total produksi 25.030 ton. Yang keempat Jawa Tengah. Di Jawa Tengah memproduksi timun 24.602 ton. Yang kelima adalah Bengkulu, produksi timun di wilayah ini sebesar 18.541 ton. Yang keenam ada Sumatera Barat, produksinya mencapai 18.193 ton. Yang ketujuh adalah Banten, jumlah produksinya mencapai 15.851 ton. Yang kedelapan adalah Riau, jumlah produksinya mencapai 15.547 ton. Yang kesembilan Aceh, produksi timun dari Aceh mencapai 13.702 ton. Yang terakhir adalah Kalimantan Timur dengan jumlah produksi 11.911 ton. Terdapat perbedaan timun di setiap daerah di Indonesia. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti
Yang pertama, Indonesia memiliki beragam varietas timun, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Contohnya, timun Jepang atau Kyuri yang memiliki kulit berwarna hijau pekat dan bentuknya lebih ramping dibandingkan timun lokal dan biasanya digunakan untuk salad atau lalapan. Berbeda dengan timun lokal yang memiliki ukuran yang lebih besar dan kulitnya berwarna hijau muda yang biasanya digunakan untuk lalapan atau acar. Yang kedua, iklim dan tanah di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan timun. Contohnya, timun dari daerah dengan curah hujan tinggi cenderung lebih berair dan memiliki rasa yang lebih segar dibandingkan daerah dengan tanah yang subur yang cenderung lebih besar dan memiliki rasa yang lebih manis. Yang ketiga yaitu kebiasaan budidaya. Cara budidaya timun juga dapat mempengaruhi kualitas dan ciri khasnya. Contohnya, penggunaan pupuk organik dapat menghasilkan timun dengan rasa yang lebih alami dan teknik penanaman yang tepat dapat menghasilkan timun dengan bentuk yang lebih baik. Sekian video saya mengenai tanaman timun. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penulisan dalam video. Saya ucapkan terima kasih.